cara pribadinya. Ya, jadi pribadi Yesus itu menjadi cara. Kurang-kurang. Cara untuk apa? Cara untuk hidup, cara untuk bertindak. Yesus juga dianggap sebagai teladan zaman kini. Ada yang pakai Z, harus pakai Z. Zaman kini. Sekarang ini sedang krisis keteladanan. Anak-anak di asrama lihat bapak dan ibu asrama. Umat di paroki lihat pastor-pastor paroki teladannya. Jadi waktu sinode itu ada 8 butir yang umat harap. Butir pertama adalah pastor menjadi model untuk umat. Kalau pastor sudah malas berdoa, umat bisa kritik. Kalau pastor suka marah-marah, umat ikut marah-marah juga. Bukan saudara-saudari, bukan. Yang pastor bukan. Kalau pastor tidak disiplin, umat juga ikut tidak disiplin. Ada bagus satu stasi, kurang-kurangnya di Pahoman ada namanya stasi Gundaleng. Kalau ibadah bisa pukul 8, sebelum pukul 8 umat sudah kumpul. Luar biasa stasi. Luar biasa. Nah, ini kenapa? Karena perintisnya sudah menanamkan kedisiplinan. Tapi kalau pernah sekali saya terlambat setengah jam, nanti ada yang akan terlambat. Di sekolah kan kurang lebih begitu ya. Saya tadi malam mengajar 6:30. Sebelum 6:30 sudah saya masuk, duduk menunggu mereka. Setiap murid yang datang terlambat, saya katakan saya tidak menghukum apa-apa. Nanti kamu sendiri beri tanda 1 garis pada daftar hadir. Jadi si A terlambat, dia beri tanda. Otomatis nanti pada akhir saya lihat berapa kali dia. Umumnya dia menjadi disiplin. Alasannya apa? Habis tamat sebagai sarjana, kamu bekerja, kamu disiplin. Kalau kamu disiplin, dihargai oleh tempat Anda bekerja, karirmu cepat naik. Ini baru latihan kecil tentang disiplin waktu. Jadi Yesus sebagai teladan, Yesus menjadi model untuk zaman kini. Watak Yesus yang menonjol, saya coba keluarkan, bisa dilengkapi lagi ya. Yang pertama, Yesus itu rendah hati. Penting. Ada 2 pepatah tua pernah saya singgung, dan mungkin masih ada yang ingat. Di balik gunung masih ada gunungan. Jadi tidak pernah boleh menganggap gunung ini paling tinggi. Belum. Di balik itu masih ada gunung. Maka ini sikap rendah hati. Di atas langit masih ada langit. Saya terus belajar. Asrama saya juga begitu. Terus saya belajar. Saya pikir forum ini sangat kaya. Kita share. Kesulitannya apa, tantangannya apa. Mengatur penggunaan HP, sudah repot ya? Betul. Curi-curi habis dilarang ya? Betul. Untuk isi pulsa perlu duit. Dari mana duitnya? Nah, maka pengasuh asrama juga perlu kerjasama dengan orang tua. You marah-marah setengah mati sampai suara habis pun begitu. Orang tua terus supply duit, kan?
Maka baik kalau pertemuan asrama selagi mungkin jumpa dengan Orang tua. orang tua. Sering dibuat ini kan? Iya, ini tanda bagus. Berarti pendidikan bukannya tanggung jawab kita, tapi orang tua juga tahu, guru juga tahu. Jadi semua dimensi yang terkait dengan pendidikan itu dilibatkan. Orang pakai istilah modern sekarang, stakeholders. Semua punya bagian tanggung jawab di situ. Nah, kalau sadar itu saya pikir sudah satu langkah ke depan yang baik. Kita buat laporan tertulis sama anak ini. Anak ini watak yang baik begini, mohon diperhatikan dan diperbaiki. Oh, itu luar biasa orang tua. Nanti jumlah penghuni asrama tahun depan tambah lagi. Bahkan kamarnya pun kurang. Karena pembinaan yang baik. Ini luar biasa. Rendah hati. Kita belajar dari Yesus. Lahir di palungan. Palungan itu apa? Tempat makan ternak hewan. Sejak dilahirkan Yesus sudah jadi makanan orang. Secara rohani. Jangan pikir makanan seperti makan ayam goreng, ikan goreng. Bukan. Makanan rohani. Sejak dilahirkan sudah ditempatkan pada tempat makan ternak. Rendah hati. Padahal keturunan Raja Daud. Baca Matius bab 1, terutama mulai ayat 19 dan seterusnya. Itu semua kelihatan silsilah di sini. 1 sampai 19 dan seterusnya. Kelihatan di sini. Rendah hati. Orang rendah hati banyak untung ini. Saya pernah jumpa seorang bapak dari Sintang. Malam-malam terima sakramen orang sakit. Dipanggil, pergilah saya nak pusing. Kalau saya bisa, saya tak tahu. Terserah dari mana, yang penting dia manusia, Katolik, sakit, saya pergi. Lalu ke sana tanya, bapak dari mana? Sintang. Jauh ya? Jadi rencana bapak bagaimana? Dilanjut. Besok mau berangkat lagi pastor. Mau kemana? Mau ke Singapura. Hebat kali bapakku pikirkan. Pakai apa ke sana pak? Sudah charter helikopter katanya. Nah, coba lihat. Siapa pikir kalau orang dari luar daerah mampu charter Helikopter. Jadi tak pernah boleh pandang orang sebelah mata. Karena pandang orang sebelah mata, mata bisa jadi sakit. Pandanglah dengan dua belah mata. Ini ya. Alias jangan pernah merendahkan orang. Pernah saudara-saudari bayangkan Obama, Presiden Amerika Serikat, SD-nya pun di Indonesia. Betul. Hah? Siapa pikir bahwa anak SD di Indonesia jadi Presiden Amerika Serikat, negeri adik kuasa pertama dunia? Siapa pikir waktu itu mungkin, ya saya baca dia memang suka jadi ketua kelas dan bersihkan papan dengan rapi, teratur dan seterusnya. Waktu itu sudah kelihatan wataknya. Jadi anak-anak yang kita asuh pada saat ini, saudara-saudari, suatu hari akan jadi orang besar dan orang penting di masa depan. Maka kita perhatikan mereka bukan hanya dengan akal sehat, tetapi dengan segenap hati. Nanti mereka rasakan kembali. Oh ya, kenangan bersama. Sikap rendah hati Yesus saya pikir sangat penting. Memang tadi harus bersabar. Khusus makin hari harus makin panjang. Apa boleh buat? Kalau hari makin pendek, khusus ada gangguan untuk pengasuhan asal. Itu tidak bisa disangkal sendiri. Langsung usus mundur. Ya, nanti periksa masing-masing kalau saya di sini. Panjang teman. Jadi ada satu cerita bagus. Jadi di suatu desa ada sebuah jembatan yang hanya boleh satu orang lewat. Kalau dua orang lewat sudah mulai sangat goyah. Pada suatu hari yang lewat itu bukan manusia tapi kambing. Jadi satu ekor dari sebelah kanan, satu ekor dari sebelah kiri. Jumpa di Tengah. Bisa mundur enggak kambing ini? Maju. Nggak bisa. Kenapa?
Enggak punya kaca spion. Kalau punya kaca spion bisa mundur. Jadi satu ekor kambing tua, satu ekor kambing. Jadi bagaimana? Kalau tanduk di bawah ada sungai, dalam sungai ada buaya. Jadi makanan Buaya. makanya kami berpikir juga. Namanya pikir manusia. Kalau saya agak tua, tanduk dengan yang muda, kemungkinan besar saya kalah, saya jadi Makanan korban. buaya. Bisa jadi kemungkinan kedua, dua-duanya jatuh dan jadi makan. Buaya. Akhirnya tua pikir panjang, oke lah. Saya bungkukan diri saya dulu. Biarkan yang muda menginjak, dia lewat, nanti saya juga lewat. Rendah hati. Kerjasama kita pembina kadangkala, ya kalau hanya ingin menang sendiri tidak bisa hidup ini. Perlu mengalah juga sedikit. Demi kebaikan, demi kebenaran, demi yang lebih positif. Nah itu kalau kelihatan anak didik dalam asrama juga melihat belajar rendah hati. 2. Yesus tekun berdoa. Asrama asuhan kita hampir semua seiman kalau tidak salah. Ini perlu ditanamkan sejak awal tentang tekun berdoa. Sedih mendengar kalau ada anak asrama kita keluar tinggalkan Yesus. Luar biasa. Anak-anak kos ada juga yang tinggalkan Yesus. Karena pergaulan, karena tidak punya pegangan, karena cara hidup. Ya wataknya begitu. Makanya saya katakan untuk mengubah watak perlu banyak waktu. Perlu. Kalau besi itu dingin, susah diubah. Tapi kalau besi itu panas, mudah ditempa. Di situ. Nah, begitu juga dengan tekun berdoa. Nanti kita lihat teks ada di sini Lukas 2 41 sampai dengan 52. Pagi-pagi Yesus sudah bangun. Subuh. Pagi-pagi buta. Yesus sudah pergi berdoa. Sebenarnya Yesus sudah beritahu kepada kita bangunnya mesti pagi juga. Hanya kadang-kala kita tidak lihat ke sana. Tapi ada juga alasan macam-macam ya. Bangun siang macam-macam. Tapi kalau terlatih bangun pagi. Bangun pagi anak-anak didik kita dilatih jadi sebuah disiplin. Sesudah menjadi disiplin, nanti waktu terjun dalam masyarakat, mereka bisa bekerja dengan disiplin, bertanggung jawab, dan hasil kerja mereka umumnya baik. Saya baca satu artikel bagus. Orang yang tekun bangun lebih pagi biasanya dia punya semangat juang kuat. Yang tidur agak panjang dan ya kurang begitu cepat bangun pagi itu umumnya. Ya semangat juangnya ada tapi ya begitu-begitu suam-suam kuku saja. Tidak panas, tidak dingin. Nanti baca kembali refleksi tentang ya tipe-tipe manusia. Yang ketiga, tahan cobaan. Nah ini juga. Zaman sekarang penuh dengan cobaan. Bangun pagi tidak pegang medsos itu rasanya sudah kehilangan. Bagaimana saudara-saudari? Setuju? Nah, setuju. Jujur ayo. Mana Setuju. lebih sedih? Bravery hilang atau medsos apa itu? HP. Waduh. Hah? Bingung nih. Anak asrama bagaimana biasanya? HP juga. HP. HP. Jadi memang harus ada ketahanan dalam hati. Ketahanan. Ketahanan bisa jadi kalau dilatih. Pernah enggak saudara-saudari terangkan kepada anak asrama dampak radiasi HP untuk kesehatan? Lalu efeknya bagaimana?
Enggak ada pengaruh ya? Belum ngefek. Belum ya? Belum. Di samping terangkan radiasi, pernah enggak ajak mereka hitung berapa uang keluar untuk itu dari orang tua? Pernah enggak uang asrama orang tua terlambat kirim? Nah, Tapi pulsa HP anak jalan terus. ya. Berarti ada sesuatu yang perlu diperbaiki kan? Pulsa kan harus dibayar. Uang asrama kok bisa tersendat? Pulsa lancar. Ada apa? Hah? Bagaimana? Susternya terlalu baik. Terbaik. Jadi saya pikir ini satu hal yang menarik untuk kita Sehingga nunggak. belajar bersama ya. Jadi dari satu segi radiasi sudah, kedua keuangan sudah. Dari sudut waktu bagaimana? Banyak. Berapa lama dianggap kecanduan kalau orang pakai medsos ini? Woi, Yang dianggap addicted, kecanduan. 5-6 Satu hari jam. berapa jam? 5-6 jam. 4-5-6 jam. Mulai dari 4 jam ke atas sudah kecanduan. Ya. Kalau 4 jam saya pakai itu, kecuali itu belajar apa boleh buat ya. Ada yang belajar, ada yang menuntut ilmu, belajar bahasa asing, oke. Tetapi kalau tidak ada hubungan yang pendidikan, itu rugi besar ya. Rugi besar. Jadi sekarang anak-anak pintar juga belajar bahasa asing lewat medsos ya, karena pronunciation, ucapan dan lain sebagainya di situ. Nah, itu positif. Tapi kalau disalahgunakan bagaimana? Dampaknya besar. Jadi bagaimana caranya mungkin diskusi bersama nanti ya, saya pikir sudah dipikir langkah-langkah konkret. Kita sekarang tidak cukup lagi hanya melarang orang ya. Saya melarang orang buat begini, tapi harus ada jalan keluar. Pastor misalnya melarang orang untuk menanam ini, tapi penghasilannya dari mana kau berikan duitnya? Jalan keluar mesti ditunjuk dengan baik. Mesti. Nah, tahan cobaan antara lain tadi tentang penggunaan sarana medsos antara lain. Tahan cobaan untuk menempuh jalan-jalan pintas. Salah satu ciri manusia Indonesia suka jalan pintas, jalan menerabas. Mau dapat nilai tinggi-tinggi tidak mau belajar, contek. Diminta tulis karangan, copy paste. Hah? Kan begitu? Semua jalan pintas. Saya juga mau siapkan bahan kutip, pindahkan sana sini, tidak mau olah sendiri. Itu juga satu problem. Harus tahan cobaan saya. Memang ini perlu waktu dan tenaga, dan sekaligus ketekunan, kata kunci nanti kita lihat. Pembentukan watak ini. Yesus juga dicoba di padang gurun. Diberilah kerajaan dunia, kan? Tolak. Yesus bukan mau cari Kedudukan. ya keharuman, kehebatan dunia, enggak. Yang di atas sana mau dicari, yang di atas, kan? Tahan cobaan dalam artian negatif. Yang positif perlu dikembangkan. Maka tadi yang pertama, yang baik. Tahan coba. Ya, mungkin kita sekalian baca kasus timah itu ya. Itu kan hitungannya 200-an triliun termasuk kerusakan alam dan seterusnya. Satu hari berapa kali kita makan manusia tiap orang? 3 kali. Kalau ada yang 2 ya, 3 kali normal. Satu kali makan berapa banyak? Kurang lebih kita hitung satu kali makan 25.000 atau kurang lah ya. Satu hari 50.000 cukup nggak tuh makan minum di Indonesia ini? Masih cukup. Nah, kurang lah 75 kita naikkan supaya gizi lebih tinggi. Hitung-hitung sebulan anggaplah 80 lebih mudah itu kali 3 2,4 juta. Ini manusia kejar sampai triliun-triliun begitu dulu. Nah, coba tahan diri sedikit.
akhirnya tidak pakai baju berwarna Orange. Gara-gara tidak tahan akhirnya pakai baju Orange. orange.